sudah tentu. Saya bertanya, Pak punya lingkaran Aksela, tidak? Pak Aksela, saya mau menanyakan, apakah di sini Anda hanya ingin menunjukkan seberapa kualitas oten? Saya bertanya, bumi punya lingkaran tidak? Pak, jadi gini. Iya, udah. Wis, gak masalah, kami orang bodoh, kalian kan bodoh nggak masalah. Ini nggak kontekstual nih. Enggak, kita nggak mengatakan Anda bodoh, cuma Anda menunjukkan kebodohan Anda sendiri. Itu aja sih. Penggambaran di dalam Bible tentang lingkaran itu. Oh, santai, kita dianggap orang bodoh, nggak ada masalah. Diskusinya yang Pak, mohon izin Pak ya. Nggak ada yang menunjukkan Anda mengatakan Anda orang bodoh, cuma Anda menunjukkan kebodohan. Asumsi sekalian aja mengatakan seperti itu. Pak, dengerin Pak. Pak, biarin aja. Kami orang bodoh nggak masalah. Gimana nih sih Bapak nih? Kami bodoh. Di SP1 dulu. Bapak, tadi kan udah dijawab. Oke, yang kedua, saya masalah tentang Rifa. Aduh, ya lanjut. Dia mengenal. Sebentar, saya oke. Kalau kalian nggak mau terima itu, pertanyaan saya nggak. It's okay. Kedua, tentang Rifa mengatakan Musa mengatakan apa? Mengaku aku adalah aku. Itu padahal situ udah berkata firman Tuhan kepadanya. Berarti otomatis itu saat Musa ditanya, saat Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah kamu? Dia bilang, jawabnya aku adalah aku. Bukannya Musa adalah aku. Aduh, ini apa sih dari tadi udah ditanya. Aduh, aku adalah. Tolonglah. Bukan itu maksudnya. Aksela, janganlah kayak tapi gitu. Udah nggak masalah lah. Kalian nganggap itu. Tadi sesuatu pertanyaan yang gini loh, sesuai dengan pertanyaan Aksela. Itu kan event kita. Bukan. Kita jadi bodoh, Aksela, kita menjadi apa itu kan. Iya, nggak Aksela, kamu dijawab mohon Rifa. Gini ya, dalam Islam itu kami sudah diajarkan ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi kalian, dikasih petunjuk nggak petunjuk pun kalian tetap tidak beriman. Jadi goal kami ini bukan memberikan paham atau membuat kamu paham, tidak. Kami ini hanya menyampaikan, tugas kami menyampaikan. Pertanyaan dari saudara kamu tadi adalah, mana ada nabi yang berkata seperti Yesus? Lalu saya tunjukkan, ada kok nabi yang berbicara ke hadapan Bani Israel lebih hebat perkataannya. Apa itu? Bahkan dia berkata, aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Kurang lebih seperti itu. Aku itulah kata yang selalu kalian pakai. Ego emi. Itu artinya akulah dia, dialah Yesus, dialah Allah itu sendiri. Sementara sudah jelas Musa berbicara kepada Bani Israel. Nah, ini juga membantah doktrin kalian yang mengatakan Bani Israel itu nemenin Musa ketemu Tuhan. Kalau Bani Israel menemani Musa ketemu Tuhan, ngapain Tuhan perintahkan Musa bicara sama Bani Israel? Lebih baik Tuhan bicara sendiri. Ini kadang-kadang kalian itu suka sekali menentang kitab suci kalian, bahkan mempelintir isinya gitu loh. Nah, satu lagi ya, Nabi Muhammad bahkan lebih hebat lagi. Kalau Musa mengatakan aku adalah aku yang telah mengutus mengutus aku kepadamu, kalau Nabi Muhammad lebih hebat lagi dalam surat Toha ayat ke-14. Nah, ini yang saya mau tunjukkan datanya kepada kamu. Nah, kamu baca Yohanes pasal ke-8 nomor 12. Ini sebenarnya petunjuknya sudah ada dalam Biblesmu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar, jawab Yesus kepada mereka. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, bentar dulu, saya mengikuti aturan main kalian, satu perikop, satu konteks. Sebenarnya bukan ini poin saya. Tapi karena saya terpaksa mengikuti alur main kalian yang selama ini pakai kontak-kontek, terpaksa saya ikuti gitu loh. Harusnya saya langsung aja to the point, bahwa di kitab kalian tertulis bahwa barang siapa kepada si firman itu disampaikan, dia adalah Allah. Begitu poinnya. Makanya Moses itu dikatakan Elohim kepada Fir'aun, karena dia akan mengatakan dirinya Allah, tapi bukan dia, tapi dia menyampaikan firman Allah yang berkata dari lidahnya sendiri. Hal seperti ini kami umat Islam dan Yahudi
cukup pintar memahami. Giliran kalian, giliran ayat-ayat seperti itu kalian baca harfiah. Giliran Tuhan mengambil mencukur bulu paha, kalian bilang alegori. Ohola oholiba, kalian bilang alegori. Giliran agak sesuatu yang tidak merugikan dalam doktrin kalian, alegori kata kalian. Giliran yang menguntungkan untuk mengukuhkan doktrin ketuhanan kalian, kalian bilang harfiah. Ini kalau diskusi itu kontekstual katanya, kontak-kontek, perikop. Saya ikuti mau kalian pakai konteks, pakai perikop, pakai ayat kolaborasi atau ayat yang sejalan. Nah, giliran saya bicara banyak tentang kitab kalian sebagaimana kalian memahami, kalian tidak terima. Jadi kami bukan tujuan memahami kalian, tapi orang yang di bawah ini yang harus kami soundingkan setiap hari. Tuduhan-tuduhan dari kalian mental, bahkan doktrin kalian itu sendiri sesuatu yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Bible kalian. Silakan. Sebelumnya mohon izin ya, perlu diketahui Pak Wowo, Bu Isadora dan Bang Aksela, bahwasanya di sini saya ini merupakan host tersabar ya di dunia nyata maupun dunia goib ya. Jadi jangan sampai dibuat hostnya ini marah ya, karena saya ini host tersabar dari semua host ya. Jadi diskusi yang baik ya, supaya Anda ditangkap oleh Tuhan, supaya Anda dijamah oleh Tuhan, saudara yang terkasih, ya dan amin. Oke, lanjut Uni. Mereka menanggapi. Jadi kita poinnya apa tadi Pak D? Biar kita langsung ke topik gitu. Jadi saya tuh suka kayak kita sistematis, kita langsung mengkerucut, lalu kita dapat poin dan sintesis kita nanti bisa menjadi tesis kemudian ketika kita diskusi lagi. Jadi tidak bolak-balik gitu. Silakan. Apa tema yang mau diangkat? Ya sudah, tadi kan sudah dikatakan bahwa Yesus jalan kebenaran dan itu. Oh iya. Kenapa Nah, itu saya tekankan ya. Bahwasanya kita umat Islam itu tidak pernah menolak itu. Tidak pernah ada penolakan dari umat Islam bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Karena yang namanya jalan adalah perantara, setiap nabi adalah perantara. Kebenaran yang dia bawa kami sepakati. Yesus Kristus membawa sesuatu yang benar dari Tuhan. Tapi masalahnya adalah kenapa Yesus dipelintir menjadi Theos, kenapa Yesus dipelintir menjadi Allah Bapa itu sendiri. Bahkan ada aliran yang muncul kemudian, modelism oneness mengatakan Yahweh itu adalah Yesus. Tuhan kok ganti nama dari Yahweh menjadi Yesus gitu. Ini macam mana ini kemudian? Tolonglah kalian gitu kan. Artinya ada memang orang-orang yang diantara kalian itu yang memang memahami kitab kalian tuh saudelet dewe. Kenapa? Karena reformasi yang dibawa Martin Luther, Schola Scriptura, menjadi asbab orang-orang menginterpretasikan salah pula ya. Apa bang presentasikan, mempresentasikan, mengimplementasikan. Oh, mengimplementasikan, implementasi. Bukan. Apa? Merepresentasikan. Representasi, mewakili. Bukan, menjelaskan lah pokoknya pakai Oh, bahasa menjelaskan. Interpretasi. Interpretasi. Itu kenapa saya nggak suka pakai bahasa-bahasa akademis, karena lidah saya itu terganggu gitu. Nah, jadi dengan adanya orang-orang yang muncul bahkan ketika Martin Luther itu hidup, dikarenakan reformasi yang dia bawa, itu sudah banyak sekali dogma yang muncul karena pemahaman yang berbeda-beda, sekitar 200-an kalau saya tidak salah itu. Apalagi ketika kalian sedang berdebat dengan kami tentang mana eksplisit di kitab kalian doktrin yang kalian benarkan itu, tunjukkan kepada kami secara eksplisit gitu. Itu baru fair diskusi kita ya. Lanjut. Gara-gara interpretasi kan tadi itu. Udah saya ini ya. Bang Ardi, sebentar, Isadora, sebentar. Bang Ardi, Siap. saya malah gini, dengar suara Uniriva tadi itu kita sebagai Muslim itu sering bingung dengan ini Tuhan berinkarnasi. Itu karena begini, ada teman-teman lain yang memahami, masa ada juga Tuhan yang beringkar roti, beringkar tahu, beringkar tempe gitu ya. Jadi kadang-kadang masih jadi bingung gitu loh. Ingkar yang mana? Ingkar nasinya apa ingkar rotinya apa ingkar tempenya gitu loh. Interpretasi. Allah Akbar kan Allah Maha Besar. Dia berkuasa. Ya udah. Lanjut Bu Isadora. Lanjut Bu Isa, silakan Bu Isa. Waktu Anda saya kasih waktu Bu Isa ya 2 jam dari besok. Silakan Bu. Makasih. Iya Bu.
Sama-sama. Dibilangin saya ini host tersabar kok. Pokoknya jangan sampai buat saya marah. Saya ini sabar, Bu. Dunia nyata, dunia goib, saya ini sabar. Oh, lanjut. Ya kan saya bilang tadi kan kita ini kan diskusi, nggak usah pakai marah-marah. Kan itu saya nggak suka marah-marah kan. Saya tuh kami itu bukan marah. Kalau suara saya ini apa lagi maunya terdistorsi, bukan apa sih Bang Ardiansah kalau terpengaruhi sama pendeta-pendeta di gereja itu. Enggak, saya saking seringnya nonton pendeta di gereja itu, Bu. Terinfeksi. Saudara, terinfeksi saya, Bu. Saya terinfeksi, Bu. Enggak, saya itu terinfeksi, Bu, sama pendeta. Apa kata mereka? Saudara, jadi tegas gitu, Bu. Jadinya saya kayak terinfeksi gitu. Oh, terinfluence. Bukan terinfeksi dan terasumsi. Habis itu saya terasumsi, Bu. Lanjut. Terprovokasi itu namanya, Umi. Terprovokasi itu. Oh, ya. Iya. Lanjut. Ya. Silakan. Tap layar teman-teman. Sebentar, teman-teman tap layar ya, layarnya sampai Teman-teman pecah. Kristen, ya tolong teman-teman Kristen, daripada kalian menghujat di bawah, mending kalian tap layar aja. Ya, betul. Tap layar dong, sampai pecah layarnya. Ya, lanjut, silakan. Saya udah tap barusan 3 kali, udah lanjut. Maaf nih Bang ya, maaf kali Bang ya. Ini aku yang nggak bisa terimanya ya kan Bang. Ini Muhammad ini kan dia mengawini anak 6 tahun. Ini aku nggak terima kok bisa dia jadi contoh teladan gitu loh. Karena itulah saya jadi balik ke Kristen lagi. Dulu saya Islam loh. Karena Ya, itu saya balik Kristen lagi. Nah, saya nggak Baik, terima Bu. tuh. Ibu tidak terima bahwa Sayyidah Aisyah itu dinikahi, tapi masalahnya Sayyidah Aisyah tidak punya masalah seperti yang Ibu sampaikan. Jadi terkadang orang-orang Kristen ini banyak yang menjadi korban daripada apa yang tidak mereka alami. Maksudnya adalah yang menikah orang lain dia yang tersakiti. Padahal Sayyidah Aisyah seumur hidupnya adalah orang yang menunjukkan keharmonisan rumah tangganya, sangat mencintai suaminya, bahkan dia sangat cemburu kepada suaminya. Kalau mau menuduh Nabi Muhammad itu menyakiti dan Sayyidah Aisyah terzolimi, jangan ibu yang berbicara, harus Sayyidah Aisyah. 2000 lebih hadis beliau riwayatkan dari suami tercintanya. Tunjukkan satu hadis saja yang menunjukkan indikasi bahwa beliau pernah menjadi korban KDRT atau korban kesakitan, korban penyalipan, korban penikaman, korban tertusuk lambung. Sampaikan kepada kami kalau itu pernah ada. Beliau sampaikan tidak pernah ada. Ya, bahkan ada lagu sisi romantisnya beliau, bahkan itu bergema beberapa waktu lalu ya. Nah, artinya apa? Anda tidak menerima itu sebenarnya bukan masalah kami. Sama seperti kami juga nggak terima, Bu, ada Tuhan yang ditelanjangi kemudian dibunuh, Bu. Nggak terima saya, Bu. Tuhan kok dinista begitu? Ya. Tapi kita berdiskusi saat ini menunjukkan doktrin yang kita imani itu ada landasannya. Saya akan jawab berdasarkan antropologi ya, Bu ya. Asal Anda tahu, saya sekarang berumur 36 tahun. Saya masih ingat, kepala saya masih sehat, mata saya masih ingat umur teman saya ketika dia datang fase menstruasi waktu kami kelas 5 SD. Mohon maaf, tubuhnya sudah seperti orang yang dewasa, seluruh tubuhnya sudah dewasa. Kemudian teman saya, bukan teman yang sama yang menstruasi pada kelas 5 SD, itu menikah di umur 11 tahun. Namanya kalau nggak salah itu si Lilis. Dia ada di Aur, tinggal di Bukit Tinggi. Saya mengejek dia karena dia cepat menikah. Sementara saya sekolah, saya masuk SMP. Kemudian dia sudah menikah di umur 11 tahun. Bodinya, Pak Bu, kalau bodi saya kurus kutilang darah waktu itu. Sementara dia montok semlohai. Dia sudah menikah. Suaminya security pada waktu itu. Umurnya berapa? 11 tahun. Apakah mamanya waktu itu meraung-raung menangis-nangis ternista? Apakah pemerintah Indonesia pada waktu itu langsung menangkap suaminya lalu membawa dia ke penjara? Apakah itu masih tahun waktu saya 36 tahun lalu, waktu masih saya umur berapa ya, sekitar belasan tahun itu. Ini ibu bicara tentang 1400 tahun di mana halakah Yahudi membenarkan menikahi anak umur 3 tahun lebih sehari boleh disikidi papap hoba-hoba on the sky. 3 tahun. Loh, Nah, kaget kan? Kaget kamu. dia, kaget. Nah, ini dia. Ini belum tahu lagi ini Uni. Dia Iya. tidak tahu. Dia tidak tahu. Bentar. Bu Sa. Bentar, gantian. Bentar. Loh, kok nggak tahu dia. Ibu Tuhan Anda. Ya, bentar, gantian. Ibu Loh, Tuhan Anda parah ini. dikawini kakek Yusuf itu umurnya 12 tahun. Kakek Yusuf umurnya 90 tahun. Kok Anda nggak protes?
Belum lagi Rib. Ada di Katolisitas. Ada di ensiklopedia Katolik. Nah, sekarang kita bahas ini. Kita bahas halakha Yahudi ya. Silakan kalian ini menolak. Ini adalah sarapan pagi biblikal ya. Di sini memang judulnya Ibu Rita Wahyu mencoba membela Ishak dari tuduhan pedofil. Walaupun kita bisa tunjukkan Ishak menikahi Ribka, umur Ribka 3 tahun berdasarkan riwayat umur kelahirannya. Bahkan kok bisa orang Kristen yang muncul abad kebelakangan membantah pendapat para rabi Yahudi yang percaya bahwa Ribka dinikahi umur 3 tahun. Atas pernikahan Ribka itulah muncul halakha atau hukum syariat orang Yahudi boleh menikahi anak usia 3 tahun lebih 1 hari. Karena Ribka dinikahi umur 3 tahun oleh Ishak menurut pendapat mereka. Mari kita baca Markica. Ini dia. Apakah usia 9 tahun adalah batas minimal wanita Yahudi menikah di sinagog-sinagog dan diresmikan oleh para rabi, rohaniawan mereka? Tidak juga. Jika kita membuka dari catatan sejarah lainnya, ternyata kita akan mendapatkan batas minimal usia pernikahan wanita Yahudi dan disetujui dalam hukum agama Yahudi yang sangat mencengangkan, yakni 3 tahun. Betulkah? Mari kita kupas lebih dalam lagi. Nah, child marriage was possible in Judaism dus to the apa ya kali ini susah kali lah udah bahasa Indonesia aja. Kok ngarang ini? Anda tuduh Rita Wahyu ini ngarang, jangan saya pula. Saya menukil ini. Saya ini akademisi ya. Mengutip. Kok ngarang? Anda tuduh Rita Wahyu ngarang. Ini macam mana ini orang ini? Anda Yahudi apa Kristen? Kalau Anda Yahudi, baru Anda boleh membela diri. Oh, tidak ada rabi kami percaya seperti itu. Anda Kristen kok sok tahu tentang agama Yahudi ini? Minimal bawa data kayak saya gini loh. Gimana sih? Aduh. Nah, ulang lagi ya. Bentar dulu, saya mau baca dalilnya. Saya ini bawa data. Yang nggak bawa data mendingan banyak diam. Saya bawa data, makanya banyak bicara. Paham? Di mana-mana begitu. Konsepnya begitu. Yang bawa data banyak bicara, yang nggak bawa data diam. Karena saya yang mengajar, Anda yang belajar. Nah, lanjut. Ya. Meskipun hal ini bukan batasannya, mereka sering menikah juga di usia 9 tahun. Jadi wanita Yahudi zaman dulu mereka bahkan menikah di usia 9 tahun. Jadi pernikahan di usia 11, 12 tahun bahkan 9 tahun adalah memang hal lumrah dan diperbolehkan dalam tradisi mereka. Apakah usia 9 tahun adalah ini lanjut di bawah lagi. Nih. Nah, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini malas aku. Lidahku susah nih ya. Nih, pernikahan anak-anak itu sangat mungkin terjadi dalam agama Yahudi karena usia menikah yang sangat rendah untuk perempuan. Sebuah ketanah secara harfiah berarti sedikit. Satu adalah gadis antara usia 3 tahun loh. Ini apa nggak meledak ini, ya kan? 12 tahun ditambah 1 hari. Ketanah sebuah benar-benar tunduk pada otoritas ayahnya dan ayahnya bisa mengatur perkawinan untuknya tanpa persetujuan dirinya. Tuhan Anda orang Yahudi, mamanya orang Yahudi, tradisi yang diikutinya adalah ini. Kok kalian kaget kepada kami kalau kami bukakan dalilnya? Nah, mana sumbernya? Ini Rita Wahyu kutipkan sumbernya. Diam dulu, saya lagi ngajar ini, mumpung ilmu gratis ini. Bersyukur Anda masuk ke room ini, dapat banyak pengetahuan. Hal tersebut diperkuat penjelasan dalam sebagai berikut. Jewish scholar and rabbi strongly discourage marriage before the onset of puberty, but at the same in the capek aku dalam bahasa Indonesia aja nih. Dalam kasus luar biasa anak perempuan usia 3 sampai 12 usia legal persetujuan menurut halakha mungkin dikawinkan oleh ayahnya. Silakan buka pula keterangan tersebut dalam Jewish Encyclopedia. Jadi pernikahan usia 3 tahun adalah hal yang resmi dan disetujui menurut halakha, yakni kumpulan hukum agama Yahudi berdasarkan Torah yang tertulis maupun tradisi lisan yang terdiri dari 613 mitzvot, perintah, hukum, Talmud dan rabi berikutnya dan adat istiadat disusun dalam Shulchan Aruch harfiah, siap table, tapi lebih dikenal sebagai kitab hukum Yahudi. Mau bukti lebih banyak ini. Kepemilikan anak oleh orang tua mereka juga diberi sanksi agama dalam ajaran baik Talmud dalam Alkitab Rush 1880 menyatakan bahwa Talmud mengajarkan bahwa seorang gadis dari 3 tahun dan 1 hari bisa bertunangan melalui tindakan hubungan skinny papa hoba on the sky. Tuh
tunangan boleh nih, main jari boleh nih. Astagfirullah, ya. Ini gimana ini? Uni izinkan saya untuk menyerang, izinkan saya untuk menyerang. Oke, gini. Aduh. Ada ya, ada 2 poin di sini yang akan saya tanyakan buat Anda semua ya yang Kristen. Yesus pernah mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Tapi ini sangat bertentangan dengan Matius 10:34. Apakah ini jalan kebenaran? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya. Apakah ini jalan kebenaran? Jawab. Itu Tambahi. Yang kedua, Lukas 19:27. Bentar dulu. Yang kedua, yang satu poin lagi. Anda mengkritisi kami Muslim ketika ada hadis di dalam Bukhari ya tentang pernikahan Rasulullah ya. Wah, di mana-mana rame. Di gereja Anda, aku baca nih, bahkan di TV nih, di media nih, ada yang kawin dengan anjing, ada yang kawin dengan hombreng. Anda ribut nggak? Anda protes nggak ke sana? Di gereja loh. Ada nggak di Muslim yang kawin di masjid? Laki dengan laki, cewek dengan cewek, apalagi dengan binatang? Jawab. Jawab. Lanjut. Kalau itu buktinya harus jelas, walaupun itu kan umum, masyarakat umum itu kan yang di Muslim kan Nabi sebagai panutan, itu yang begini ya, tadi udah dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi Mas Wowo. Ini analogi yang selanjutnya seperti ini. Oke, kita nggak usah bahas sampai ke situ, coba aja kita berpikir secara sosial. Satu, pertama, tidak ada keberatan dari Aisyah. Kedua, tidak ada keberatan dari orang tua Aisyah. Ketiga, tidak ada keberatan dari kaum Aisyah. Keempat, tidak ada keberatan dari negara yang melindungi Aisyah saat itu. Itu dasar hukumnya. Selanjutnya, saya coba contohkan. Ketika Anda seorang jomblo, ya, miskin pula, selanjutnya melihat bahwa di sekitar Anda ada lurah, ya, yang nggak begitu kaya lah, tapi lumayan cukup. Kemudian memiliki seorang istri yang cantik, muda, bahenol, seksi, semlohai, gemoy, dan kaya raya pula. Kemudian Anda yang protes. Pertanyaannya, iri lu bos. Bilang dong. Lah, dengar. Ya enggak lah, kalau itu sudah lagi kasusnya. Oke. Jadi nambah pertanyaan nih 3 poin nih. Ajarannya Ini nambah 3 poin nih, nambah. Enggak. Ajarannya nambah 3 poin. Enak loh. 1 poin lagi ya. Kalau memang itu menikahi usia 9 tahun ketika digauli ya, itu nikah gantung kalau di dalam kami Muslim ya. Bahkan orang Betawi itu udah 5 tahun udah disambungkan, tapi itu udah dikawinkan. Nanti setelah lepas haid itu bisa dikawinkan ketika dewasa. Ketika bergaul itu namanya nikah gantung. Sekarang gini, kalau seandainya ada yang seperti itu ya, yang seperti kami, apakah itu dosa? Tunjukkan di dalam Bible Anda bahwa pernikahan ya dini itu adalah dosa. Tunjukkan. Jadi 3 poin, dijawab semua. Lanjut. Oke, sebentar saya sapa dulu ya. Pak Mulia, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Pak Mulia? Mohon izin. Ya, saya Islam Pak, ini saya mau bertanya, bisa Pak? Saya bisa bertanya ini Pak. Biar diselesaikan dulu ya Pak ya. Ya silakan Pak. Oke, selesaikan, lanjutkan dulu, nanti saya bertanya. Jawaban itu yang 3 poin itu tolong dijawab. Oke, lanjut teman-teman, lanjut. Yuk. Halo. Waduh, Uni kemana Uni? Bentar. Malah jalan-jalan Uni. Bukan berubah. Kepentul. Berubah mode itu biasanya gitu Bang. Berubah mode kan?
Iya, oke lanjut. Poin itu tolong dijawab. Kalau memang itu dosa, tunjukkan di ayat mana dosanya itu. Jadi bukan hanya omong doang, bisanya cuma ngeritik, tapi harus dijelaskan dosa. Oh ini ayatnya seperti ini ada nggak? Tunjukkan. Macam mana mau sakit hati, dia masih 6 tahun, masih main-main boneka, dia masih diarah-arahkan. Ya nggak tahu sakit hati lah dia, si Aisyah. Ayatnya mana? Dari Kalau dia kan dosa, orang tuanya aja diam-diam baik kok. Anda yang ribut. Jawab dulu itu. Ayatnya di mana? Nanti tak tunjukkan, saya belum baca itu. Kelihatan Yang nulis itu ada yang nulis ini. Oh ya, kita akan tunjukkan juga ya bahwa Bathsheba dalam buku Book of Jasher ya, memang buku ini tidak masuk ke kanonnya Biblos ya. Karena memang teman-teman Kristen ini tuh hanya dapat buku-buku dari yang sudah dikanon dari orang-orang Yahudi. Bahkan Bathsheba itu melahirkan Salomo di usia 6 tahun dalam Book of Jasher. Saya punya bukunya dulu, cuman ini saya lagi cari PDF-nya. Kemudian Ribka itu, aduh, Wowo. Udah ngomong Wo. Di-mute dulu dong, Wowo. Sekarang di Alkitab jelas Bathsheba itu punya suami di rebut sama Daud. Itu kan jelas. Aku 6 tahun. Memang jelas kok. Nah ini kamu ndak paham. Kamu pikir orang-orang usia 6 tahun itu sama seperti usia 6 tahun sekarang? Di kitabmu sendiri saja, zaman dahulu orang-orang itu ada yang raksasa lah ini. Tidak bisa kamu samakan antropologi orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Inilah kegagal pahaman kalian, tidak pernah belajar dulu ilmu antropologi. Bahkan kalian tidak mengerti bagaimana keadaan tubuh seorang. Dulu orang berumur 100, 300, 200. Sekarang orang paling maksimal paling ya 80. Nah, kamu samakan kasus zaman sekarang ini. Nih saya aja nih ya, nggak usah jauh-jauh ya. Saya kasih foto nih, zaman anak SMP zaman dulu tuh udah kayak kakekku, tahu nggak? Anak zaman dulu, anak SMP-nya udah kayak bapak-bapak, udah punya anak 5. Zaman sekarang anak SMP, waduh, jauh berbeda. Itu kondisi fisik itu pun berbeda. Dan kau sama-samakan itu. Inilah lucunya kalian. Makanya orang Yahudi itu wajar kalau mereka mengakui pernikahan itu, karena mereka tentu paham bagaimana antropologi pada waktu itu. Kamu lihatlah, antara orang Asia dengan orang Arab saja sudah berbeda kondisi fisik kita. Kamu tuh cebol, orang Indonesia tuh rata-rata tuh kebanyakan kecil ya, karena kita memang harus diakui ras kita tuh kecil. Kalau kamu berhadapan dengan orang-orang Afrika, orang-orang Irak yang memang itu adalah asal nenek moyang Abraham itu dari Irak, itu badannya tuh ndak ada apa-apanya dibanding kamu selututnya itu. Jadi kamu tuh menyamakan, sedangkan yang bisa kita realitas kita sekarang di tahun 2023 ini bisa kita lihat bagaimana antara suku satu dengan suku lain berbeda tubuh, berbeda gestur. Nah itu saja kamu tidak mampu untuk telah analisis sebagai orang hebat, sebagai seorang manusia yang punya kesadaran ini. Nenek zaman dahulu itu menikah umur 12 tahun, kau bilang mereka semua korban pedofil lah, Pak? Uni, Wowo ini cuma kurang ngopi, kurang jalan-jalan. Coba aja sekarang ya, kamu coba jalan-jalan ya ke Mesir ke Israel Ini saya kasih kemana gitu, kamu lihat ya umur 7 tahun 8 tahun itu seperti apa cewek-cewek. Poin saya aja yang 3 jawab itu belum dijawab. Jadi jangan biasakan ketika ada pertanyaan itu dijawab seperti kami ya. Nih ya, biasakan ada pertanyaan dijawab gitu loh. Lanjut. Tuh udah kayak bapak aku tuh, anak SMP zaman dulu tuh udah kayak bapak aku bentuknya. Tapi usianya tua itu memang anak-anak. Lo dari mana kau tahu usianya tua? Tunjukkan buktinya. Dari kumisnya kan kelihatan. Nah kan, gitulah kau. Giliran anak SMP zaman dulu berkumis kau bilang udah tua. Zaman sekarang itu celana biru. Kok emang zaman dulu kalian pikir SMP bajunya warna apa? Tanteku semuanya anak lulusan SMP loh. Oh omku, mamaku aja lulusan SMA loh. SMA tuh udah roknya udah abu-abu zaman dulu mamaku loh. Apa kalian ini? Kalian lahir di mana, woi? Kalian ini anak baru lahir kemarin kalian. Kok nggak astagfirullahaladzim? Nggak paham orang-orang ini. Ngeri kali bah kalian. Kendak ini.
Parah kali nih. Udah jawab Udah lah, aja, jawab udah aja. kalian jawab sajalah, pakai data, jangan pakai asumsi liar. Ini room akademik, minimal tunjukkan foto seperti saya, tunjukkan data tertulis seperti saya, tunjukkan dogma. Kalaupun dogma yang kalian bawa, tunjukkanlah dogma itu tertulis dan siapa yang mengeluarkan dogma itu. Tolonglah. Oh memang itu dosa, tunjukkan dalilnya di mana, di dalam Al-Quran maupun di Bible. Silakan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana disebut jalan kebenaran dan hidup? Wong Yesus datang tidak membawa damai. Ini jawab ini. Jawab ini. Aku bawa data nih, jawab. Ini saya dulu Nah, Mbak Bang ya, saya dulu ya. Saya dulu Bang. Baru jaminan kita Islam ini dia insya Allah mudah-mudahan. Kalau Kristen kan ya dan amin, kepastian. Begitu. Jadi enak kalau damai hati itu kalau Mana itu udah dalilnya pasti, ya kan? dan amin? Mana? Tunjukkan dalilnya, Bu. Bu, kalau ibu mau bilang kepastian surga, saya perintahkan ibu menyembah lutut saya. Sekarang saya ajak ibu ke surga. Mau? Saya memastikan kamu ibu masuk surga. manusia Mau kok, sembah? Nah, Yesus manusia, ibu sembah. Udah tunjukkan datanya di mana Yesus mengatakan bahwa ibu ini ibu saudara Bani Indonesia yang nggak tahu keturunan siapa ini dijamin Yesus masuk ke dalam surganya. Yes dan amin. Tunjukkan dalilnya. Yang tadi nggak kejawab, nggak kemana-mana ini. Loncat kodok ini diskusinya. Dalam rupa manusia. Kalau berkata Iya, mana dalilnya, Bu? Mana dalilnya? Mohon tunjukkan, oke? Kalau nggak bisa buka omkel, minimal sebutkan. Cara dia lahir ke dunia gitu, yang dari Allah jadi dari Roh Kudus ke dalam perut Bunda Maria kan dikabari oleh malaikat. Bu Isadora, Bahasa tunjukkan gitu. datanya, Bu. Bible ayat berapa? Ya. Matius, Lukas ayat berapa? Oke. Mana? Maksud saya gini Kak, itulah ketenangan kalau dalam Kristen. Kalau Islam kan dia Aduh, mudah-mudahan. itu asumsi, Bu. Kalau asumsi mohon jangan dijual di sini. Kita nggak beli asumsi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kan kata Yesus. Ini bertentangan dengan Matius 10:34. Ternyata Yesus tidak membawa damai. Apakah itu jalan kebenaran? Kalau seandainya tidak ada kedamaian itu jalan kebenaran, ya terserah. Yang di bawah bisa menilai sendiri. Itu satu. Itu aja dulu deh, jawab deh. Jadi jangan 3 dulu, 1 lah. Saya turunin. Diskon. Lanjut. Udah dulu Bang ya, aku datang pula tamu ini malam-malam Bang ya. Aku turun-turun nih Bang, nggak pandai pula nurun nih. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Oke Bang ya, maaf Bang ya. Ini siapa lagi nih? Otan yang bisa jawab. Kalau seandainya Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak mungkin ini bertentangan dengan 10:34. Yesus tidak membawa damai. Apakah yang tidak membawa damai itu jalan kebenaran? Jawab. Nggak mungkin lah itu pertentangan Bang, nggak mungkin. Itu abang aja yang Iya, Bang. Data, Bang. Jangan cuma congor, Bang. Data, Bang. Ya, itu tadi udah dibaca kok. Dia yang baca kan. Berarti jalan kebenaran adalah jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Berarti peperangan itu berarti jalan kebenaran ya. Betul nggak? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, berarti memisahkan dari ayahnya, dari anak perempuannya, itu adalah jalan kebenaran kan? Ya, jadi keluarga dipisah-pisah gitu. Waduh, ini yang di bawah bisa menilai sendirilah. Inilah ajaran Kristen, ya. Inilah gambaran ajaran Kristen. Ternyata Yesus tidak membawa damai, membawa pemisahan dalam hal famili kekeluargaan gitu lah. Anak dari bapaknya dipisahkan, ibu dari anak perempuannya. Ini apakah ini jalan kebenaran? Kalau Anda mengaku itu jalan kebenaran, yes. Silakan, Anda nilai sendiri dan yang di bawah nilai sendiri. Selamat datang di kebetulan. Lanjut. Terus bagaimana Bang? Itu yang kedua Bang. Wah kabur lagi nih. Yang kedua nih. Ini siapa lagi nih? Aksela nih. Bagaimana tuh? Yang homo yang dinikahkan di dalam gereja? Tolong dijawab. Apakah itu dibenarkan menurut Anda? Kalau tidak dibenarkan, kok orang Kristen di Indonesia maupun yang di dunia diam-diam baik malah mendukung? Silakan. Ya, kalau pusing sama yang di atas Bang, langsung kabur aja nggak apa-apa. Kita tahu maklum. Ntar saya naikin lagi ya. Tadi udah minta naik malah. Ini dot design Muslim Pak Kristen ini abangku. Dot design.
Selamat siang, Pak Dodesign. Siang, assalamualaikum bang. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya? Iya. Oh iya, ada yang mau disampaikan bang sebelum turun? Karena kita memberikan kesempatan kepada teman-teman Kristen untuk naik ya. Kok udah turun? Aduh, aku udah kurang baik gimana coba ngomongku tadi. Ini satu lagi nih Bang Aksela, saya serahkan ke Uni lah. Ya, ini ada Elang Timur. Kita Bang cek dulu. Aku turun dulu ya semuanya ya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustadz Sugi pakai akun mana ya? Yang tadi hilang kah? Loh, kemana Ustadz Sugi? Hilang. Loh, astagfirullahaladzim, turun toh Ustadz Sugi. Nggak tahu sih. Kali. Sebentar. Saya juga Elang Timur, monitor Elang Timur. Halo. Selamat malam. Dari mana mau ke mana? Sorry. Keliru. Agama apa? Kristen. Oke, ada temennya Aksela ya. Saya naikkan lagi sebentar. Teman-teman Kristen biar banyak ya kan. Ya, teman-teman Kristen ya, silakan minta permintaan. Oke, lanjut Undi Rifa mungkin. Ya silakan, kita ini aja apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka ini kan. Karena kalau saya tuh malas nanya-nanya tentang Kristen, jujur apa ya, itu aja jawabannya gitu loh. Itu tadi yang pernyataan Bapak itu dari Bapak bilang tadi bertentangan. Yang mana? Yohanes berapa tadi? Yang Yohanes apalah jalan kebenaran dan yang membawa pedang. 14:6 itu. Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran. Ya. Jangan menyangka aku datang membawa damai, melainkan aku datang membawa pedang. Nah, itu kalau memahaminya jangan secara letter-let, itu kalimat biasa. Kan? Pedang di situ artinya firman. Sudah paham? Apa ini? Benar dulu. Ini mulai. Itu iman kami. Itu bukan iman kalian. Jadi pedang di situ bukan maksudnya gol gitu, itu pedang maksudnya situ firman. Udah paham? Ya oke. Itu alegori gitu. Tunjukkan kepada saya metodologi apa yang kalian gunakan memahami kitab suci. Oh kan alegori aja nggak tahu dia. Jadi apa? Bagaimana cara memahaminya? Kalau gitu? Beli pura-pura. Ya udah. Itu kayak mana? Pedang itu oke. Ya udah. Apa maksud dari pedang di situ? Coba aku tanya dulu. Apanya? Apa maksud pedang di situ? Pedang di situ maksudnya firman Tuhan. Pedang di situ maksudnya firman. Oke. Kalau kata pedang adalah firman, maka ketika Yesus memerintahkan muridnya menukar jubahnya dengan pedang, maka artinya menukar jubahnya dengan pedang. Dengan firman gitu. Firman. Oh, berarti pedang adalah Tuhan pada mulanya firman. Bentar. Loh, gini nih orang nih. Katanya pedang itu adalah firman. Pada mulanya Allah bersama firman. Firman adalah pedang. Berarti Yesus adalah pedang gitu. Pada mulanya adalah pedang. Pedang bersama-sama dengan Tuhan. Pedang adalah Tuhan gitu. Nah itu kan otak kalian kan langsung begitu kan kalau dijelasin. Nah kan? Ya makanya metodologi apa? Nih baca nih. Baca Lukas pasal ini cara berdiskusi bawa dalil nih. Lukas pasal 22:36 ini contoh nyata. Nih coba kamu ngeles apa lagi nih ya. Lukas pasal 22 nomor 36 ya. Mau ngeles kemana lagi nih kamu nih? Nah ini nih. Sorry ya jangan sampai muka aku yang tak seberapa nih ketengok. 1, 2, 3 home bimpa le home gambreng. Nah udah tahu udah Uni kenapa nggak open cam Uni? Bukan, aku lagi nggak pakai jilbab aku. Lagi nggak pakai hijab. Nih ya. Jawab mereka suatu pun tidak. Ini Yesus bertanya nih.
Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli firman. Nah, itu hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli firman. Betul. Katanya pedang adalah firman. Hendaklah dia membeli firman. Ya, mau motong roti pakai pedang? Jawab. Kalimat firman itu bisa kamu samaratakan di tiap konteks tiap ayat. Enggak. Nah, kan? Jadi kalau yang datang membawa pedang itu artinya itu firman. Kalau ketika dia disuruh membeli ayat tadi itu tidak bisa kamu pukul rata pengertiannya sampai ayat lain. Uni. Kalau saya mengartikan pedang itu malah bukan firman Pak Lang. Malah saya itu mengartikan uang. Jadi Yesus tidak datang bawa uang gitu. Uang ya. Gimana Pak? Kalau justru saya membawakan bahwa pedang itu adalah cinta, karena emang cinta nih brengsek, memutuskan banyak hal ini cinta ini. Filosofis banget. Kalau aku mengartikannya pedang itu dengan roti, karena bisa dimakan oleh oten. Jangan mengada-ada Pak Lang. Jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada lah. Ya, itu ada lagunya loh. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gini ini. Itu artinya adalah Yesus membawa cinta artinya. Dia bisa ditanya nggak? Ya silakan, tanyalah. Oke. Kalau kalian bisa jawab ini, saya ikutin kalian. Nggak usah ikut. Nggak usah lah, janganlah. Udah, nanti nggak ada yang ngisi neraka. Udah di situ aja. Bukan gitu. Sedih aku kalau kayak gini. Nah, pertanyaan begini, kalian kan di Al-Quran ada melakukannya Al-Zawjate pencipta langit dan bumi. Nah, pertanyaan saya, pada masa keberapa daratan diciptakan? Coba jelaskan dari Al-Quran. Itu ada di surat Al-Fusilat, Uni. Bukan. Ya, kalau kamu bertanya pada masa, pada masa diciptakan lah. Kok ya. Loh, buka datanya. Kok ya kamu bilang ketika saya menjawab kamu ya. Kalau saya tanya kapan Yesus di tanggal berapa Yesus disunat, kulupnya dibuang tanggal berapa? Buka datanya. Ayo. Ya itu Ustadz Ardiansa sudah mengatakan di Fusilat ada. Kamu bertanya kepada saya kapan daratan dicipta, padahal Allah jelas mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaan. Jelas ada. Aduh, ini orang ada. Aduh. Masa yang kamu minta itu masa apa? Misalkannya begini, kamu jelas-jelas kalau bertanya kepada kami, kamu minta masa itu bulannya, tahunnya atau apanya gitu loh. Pada masa keberapa daratan diciptakan? Masa keberapa apa? Emangnya sudah ada hitungan masa pada waktu itu? Sudah ada waktu itu. Pada waktu itu sudah ada manusia yang sudah memberikan 1 Januari, 2 Februari masa ini. Udah ada begitu. Apa ini pertanyaan? Makanya jangan jadi Islam. Serius. Kalau orang seperti ini bertanya aja gagal paham, apalagi menjawab, jangan jadi Islam, serius. Kok masa keberapa pula? Kok masa keberapa pula pertanyaannya coba? Emang ada berapa masa? Oke. Di dunia ini ada berapa masa? Saya tanya sama kamu. Pertanyaan saya untuk lebih menjelaskan apa yang kamu mau, tunjukkan kepada saya ada berapa masa, woi. Ada berapa masa? Ayo jawab. Ada berapa masa? Dijelaskan 6 masa. Aduh, kirain kamu bertanya pada makanya jelas-jelas kalau bertanya itu. Kalau kamu bertanya pada masa keberapa? Satu doang ditanya kamu udah. Oh, itu sudah jelas di dalam Al-Quran sudah dikatakan bumi diciptakan 2 masa, kemudian langit diciptakan 2 masa. Itu udah jelas diciptakan, apa lagi masalahnya? Kamu kan bertanya pada masa apa, pada masa keberapa? Mana ada di situ dijelaskan masa keberapa, masa apa? Masa keberapa daratan diciptakan? Kalau kamu bertanya pada masa keberapa, pada masa ke apa, belum ada waktu itu penjelasan seperti itu. Karena masa yang kita ketahui saat sekarang ini adalah sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Dengar dulu lah Aida orang ini. Nah, kalau yang kamu maksud itu, saya harus menjelaskan secara eksplisit bahwa di masa ke-1, di masa kedua,
Ini orang nih. Saya juga bisa Ini kenapa saya tidak setuju kamu jadi Islam gitu loh. Bertanya aja gagal paham, apalagi menjawab. Bikin ayat kalau cuma begitu. Ya udah bikin. Ya udah bikin aja. Bikin lah, saya tunggu. Bikin, terus ntar dipromosikan. Jangan lupa di share linknya, ya kan? Ya, bikin. Sekarang langsung bikin. Oke, bikin ya sekarang ya. Tapi ntar giliran orang ada bertanya ntar pada masa keberapa ada. Udah pokoknya bikin aja. Tugas Anda bikin udah, aja saya tanya sama kamu. Tanggal berapa Yesus lahir? Ayo. Tanggal berapa itu aja belum kamu jawab, udah nanya. Kan? Nggak bisa jawab. Karena begini, dalam iman kami tidak pernah kami merayakan masa bumi diciptakan, kami rayakan tanggal 25 Desember misalnya. Nggak pernah kami lakukan itu. Nah, kalian merayakan Natal tanggal 25 Desember tapi nggak tahu kapan Yesus lahirnya tanggal berapa. Kan lucu. Ini baru aneh. Kalau pertanyaan kamu, kalau kami tidak, seandainya saya tidak tahu masa apa Adam diciptakan, masa apa bumi diciptakan, itu tidak menyatakan Al-Quran salah. Tapi yang salah adalah ketika ada orang mengimani Yesus lahir di ulang tahunnya tanggal 25 Desember, tapi tidak ada tertulis kapan tanggal lahirnya di Bible, itu baru aneh. Maka tidak ada dasar perayaan Natal kalian. Nah, kalau seandainya kamu bertanya kepada saya berapa masa Allah menciptakan, baru ada dalilnya. Ada ayatnya di dalam Al-Quran, Nah, kalau saya bertanya kepada kamu nanti, apakah Yesus cebok di dalam kitab kamu? Bisa gak kamu jawab? Aduh. Mulia. Udah nggak bisa jawab. Gini loh, kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang memang tidak perlu dijawab, bukan berarti Al-Quran saya salah. Kalau seandainya saya bertanya balik, apakah Yesus, tunjukkan dalil bahwa Yesus cebok dalam kitab kamu, lalu saya bilang kan nggak bisa jawab kan, apa gunanya diskusi ini? Coba udah keluar itu senjata kalian kan begitu. Kalau udah nggak bisa senjata argumen, berarti kamu menyadari kalau kamu ketampol. Ya udah, apa yang ketahuan ini? Saya tidak menyembunyikan apapun. Apa ketahuan apa? Ketujuh. Masuk logika kalian nggak ada menciptakan Tuhan lagi? Ajaran abad ke-16 sok-sok mengkritisi Nabi kami yang hadir di abad 7 ya. Pertama, Tuhan yang baru lahir di abad pertama sok-sok merasa memiliki Tuhan. Aduh, bahas dulu abad ke-7. Kamu Protestan abad ke-16 ketika adanya Martin Luther baru agamamu muncul. Ketika Martin Luther hadir mereformasi, menolak kitab Deuterokanonika dan mengatakan Paus itu penyesat, baru agamamu Protestan muncul di abad ke-16. Lalu kamu mengaku-ngaku bahwa kami di abad ke-7. Apa kaitannya? Kristen itu yang tidak ada kaitannya dengan Yahudi. Hukum Taurat kalian tidak lakukan. Bahkan Katolik yang mengkanon kitab yang kalian pegang sekarang ini mengimani Deuterokanonik kalian buang. Loh, kok kamu siapa gitu loh, baru muncul di abad ke-16. Lah kok sedih, kok terguncang. Dari Yahudi, orang Yahudi aja kalian kutuk, dia keluar dari Quranmu. Aduh, ini nih makanya sering-sering baca Biblesmu. Apa kata Yesus kepada orang Yahudi? Ular beludak. Justru Yesusmu yang mengatakan orang Yahudi itu ular beludak. Yesusmu yang katanya ajaran kasih, itulah yang mengatakan orang Yahudi ular beludak, yang mengatakan wanita Samaria sebagai anjing. Yesus kau yang mengajarkan begitu. Belum lagi kau baca dalam kitabmu Yeskiel pasal 13. Ini nih. Kan, kalau aku ya nomor 1 memang harus salut, memang saya pembaca Biblos. Nah, Yeskiel pasal 13. Hah? Udah. Comot aja. Apa? Nih, dalilnya ya. Loh, kok comot-comot? Walaupun saya baca satu perikop, satu kitab, itu tidak menghilangkan isi kitabmu itu. Nih, saya tunjukin Yeskiel pasal 13. Ini nih kitabmu ini, baca ini baik-baik. Nah, ini adalah kata-kata yang indah dari Tuhannya Bani Israel kepada Yahudi yang kamu tuduh kami menghina dan menghujat Yahudi. Baca kitabmu ini Yeskiel pasal 13. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal dan mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan seperti anjing hutan nih. Nabi Israel dibilang ya, seperti anjing hutan. Nabi
palsu itu maksudnya. Mana di sini? Di perikopnya kalian tulis nabi palsu, tapi di ayatnya mana nabi palsu? Di sini nabi Israel dia tulis. Nabimu Israel. Yang ngaku-ngaku datang. Mana? Siapa yang tulis perikop ini? Hei, sebutkan nama orang yang menulis perikop ini siapa? Apakah Yahudi mengenal perikop? Apakah Yahudi mengenal perikop? Kop. Emang enggak ditulis. Orang Yahudi itu hanya mengenal sekop. Ini ya, nih aku kasih tahu kau ya. Orang Yahudi tidak mengenal perikop, tapi mereka mengenal sekop. Kenapa mereka mengenal sekop? Karena kalau buang air besar mereka disuruh bawa sekop. Kau bawa sekop nggak kalau buang air besar? Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok tiada kada hajat, haruslah engkau menggali lubang. Ini kucing aja bisa menggali lubang tanpa diajarkan. Tuhanmu saja mengajarkan cara menggali lubang kalau bawa lagi buang air besar nih. Bawa sekop. Nanya satu lagi. Apa? Nanya lah. 10 lagi kau tanya, 10 lagi. Satu aja kalau bisa kau jawab. Alah, 10 lagi aja sudah. Assalamualaikum. Satu lagi ya. Itu ini dari saya lagi on fire. Al-Maidah ayat 64. Apa? Bacakan. Iya, saya nggak bisa buka ini Al-Maidah 64. Nampak kali kau ini cuman pertanyaan titipan. Kau baca website lu kau lemparkan kepada kami pertanyaannya. Minimal kau baca lah. Enggak, saya itu kan katanya Al-Quran itu kan 100% firman Allah. Nah, terus? Nah, kok di situ ada perkataan orang Yahudi di mana itu? Coba dijelaskan. Nah, mana Al-Maidah ayat? Aduh, nggak apa-apa lah. Ya, jadi memang menjadi seorang seperti Yesus itu memang harus bersabar. Saya sedang cosplay. Pertanyaan saya mematikan. Iya, mematikan dari tadi, mematikan akalmu ya Al-Maidah. Al-Maidah nanti 64 ayat 64. Ya. Pertanyaanmu mematikan akalmu. Ya, ayat 64. Kok ketawa ya? Ya, kita baca teman-teman ya. Daripada nangis. Lah, nangis. Makanya kalian diperintahkan memikul salib. Harus banyak nangis yang kan. Yang kencang bacanya. Jadi ya, saya sekarang membuat sebuah, nanti saya kasih analogi nanti saya dengan Bang Ardiansa gini. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Apakah ini perkataan orang Yahudi? Yes, perkataan orang Yahudi yang disampaikan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sama seperti ini. Bang Jibril berkata kemarin, rendang Uni Rifa enak, Bang Ardiansa. Lalu yang berbicara kepada Bang Ardiansa, Uni Rifa atau Bang Jibril? Yang sekarang Bang Ardiansa kata Bang Jibril kemarin rendangnya enak. Yang bicara kepada Bang Ardiansa siapa sekarang? Bang Jibril atau Unirifa? Iya Umi Rifa. Siapa? Gini, saya udah paham itu. Elang saya tanya sama kamu. Ketika saya bicara sama Bang Ardiansa, kata Bang Jibril rendang Unirifa ada berliannya di dalam semanis wajahnya. Apakah yang berbicara itu Bang Jibril atau saya kepada Bang Ardiansa? Elang Timur. Itu udah saya akui, saya bilang iya saya akui. Pertanyaan saya berikutnya begini, aduh, kenapa kok ada perkataan orang Yahudi masuk ke situ gitu maksud? Jangankan perkataan orang Yahudi, perkataan setan pun ada di dalam Al-Quran. Masalahnya apa? Katanya itu perkataan Allah semua. Gimana sih? Nah, makanya ketika saya berkata kepada Bang Ardiansa, Bang Jibril bilang kemarin rendang Unirifa itu semanis wajah Unirifa. Apakah yang berbicara kepada Bang Ardiansa Rifa atau Jibril? Kenapa Bang menjawab? Mematikan akal? Mematikan sekali pertanyaanmu. Betul. Makanya jangan bilang itu semua perkataan Allah. Itu kan perkataan orang Yahudi maksud saya. Bisa kau jelaskan? Ketika saya berkata kepada Bang Ardiansa, Bang Jibril bilang rendang Unirifa itu nikmatnya luar biasa. Apakah yang berbicara kepada Ardiansa Hutapea adalah Rifa atau Jibril? Jawab Elang Timur. Kau masukkan dong. Besok pertanyaan saya terakhir kalinya kepada engkau wahai manusia yang bernama Elang Timur. Ketika saya berkata kepada Ardiansa, Bang Jibril bilang Unirifa mirip Siren Sungkar, maka ketika berbicara itu perkataan saya atau perkataan Jibril yang sampai kepada Ardiansa? Tapi ya
Iya itu saya akuin. Maksud saya, kenapa perkataanmu itu bisa masuk Ya ke situ sudah kan? diakui kok masih wawo. Oke, sekarang kenapa ya? Kalau saya kamu bertanya kenapa perkataan saya? Karena saya menyampaikan kembali kepada Bang Ardiansah apa yang sudah dikatakan Bang Jibril. Lalu kalau kita bicara tentang konteks ayat ini, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang mana Rasulullah tidak hadir pada waktu itu, yaitu terkait tentang bagaimana orang-orang Yahudi zaman dahulu melaknat, mengutuk, menyumpahi, menghina Tuhan. Maka Allah ulangi perkataan orang Yahudi tersebut, sama seperti Yesus sendiri yang berkata, aku tidak berkata dari diriku sendiri, tetapi aku mengatakan apa yang diberikan kepadaku. Bahkan dikatakan kan, oke gitu, terguncang hidungmu, bergetar lubang hidung. Kenapa? Keluar. Lubang hidung gimana rasanya? Enak. Betul, yang suka mengamati biar naik Bang Ardiansah. Ini Elang Timur sudah nggak main ini. Kenapa lubang hidung gemetar? Suka mengamati, nggak berani naik kuda saya tadi. Jadi kalau berbicara kepada saya itu minimal pernah lulus PAUD. Kalau nggak lulus PAUD, masuk dulu paket PAUD. Minta sama tetangga yang punya PAUD, saya mau duduk di belakang belajar dulu, gitu. Minimal lulus PAUD. Kalau nggak lulus PAUD itu menyusahkan saya, kamu menyusahkan saya. Ini peluang baru biar Bang Ardi bikin room khusus untuk anak-anak PAUD ini. Ayo Bang Ardi bikin room khusus untuk anak-anak PAUD. Masuk ke room diskusi tapi kok nggak lulus PAUD gitu. Maksudnya apa coba ini? Katanya terminologi, tapi perkataan Muhammad ada banyak di Al-Quran, gimana itu? Oke, baiklah. Wahai Elang Timur yang nggak lulus PAUD, firman Allah, perkataan Allah artinya adalah apa-apa saja yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad itu datang dari Allah sendiri, bukan hasil pendapat konsensus pagan Romawi, apalagi Yahudi dan orang-orang yang ngaku Bani Israel rohani seperti kamu. Ya, artinya perkataan Allah maksudnya iya. Apa ini? Apa yang mau kamu permasalahkan tuh apa? Coba. Tarik napas dulu, minum. Apa? Perkataan Muhammad kan ada di Al-Quran. Nabi Muhammad itu penyampai Al-Quran. Yang menyampaikan ke semua Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Apa kau ini Elang? Belajar dulu lah ke PAUD sana. Aduh. Jangan bilang 100%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kau ini? Ketika aku bertanya kenapa kau nggak jawab tadi? Kenapa? Kok? Ini Kelion juga nanti juga ini nggak berani naik. Elang. Saya mau tanya, Elang. Saya mau serius tanya sama kamu. Ini serius ya. Dulu waktu sekolah dulu pernah nggak ikut upacara? Pernah nggak? Jujur aja, kita di sini ini lagi deep dialog ya. Dulu waktu upacara bendera pernah ikut atau pernah sekolah? Elang. Waktu upacara. Ini tante lagi tanya, Nak. Dulu waktu masih kecil, umur 10 tahun pernah sekolah nggak? Pernah. Saya masih pernah nggak diajarkan? Pernah apabila air dimasak maka gelas akan terisi menjadi oleh air. Itu pernah nggak diajarkan begitu? Pernah. Bukan air doang. Nah, ya banyak kan diajarkan. Mengerti arti logika standar? Mengerti? Gak usah kau jelaskan. Ya udah. Kalau begitu sudah cukup dewasa ya. Sudah cukup besar kan? Sudah memahami ya? Apa perbedaan huruf dengan angka bisa dijelaskan Elang Timur? Bisa anakku? Pura-pura kamu udah nggak bisa jawab. Oke. Kalau gitu gini. Bisakah kamu membedakan apa bedanya Tuhan dengan manusia? Bisa? Bisakah? Udah pasti kamu cara ngomongnya. Aduh. Oke. Kalau gitu gini. Bisakah kamu membedakan bagaimana bentuk roh iblis dan roh Allah Bapa? Bisakah? Nggak bisa? Nggak bisa. Yaudah. Bisakah kamu membedakan antara air ludah dengan asam mefenamat?
Nggak bisa. Ayo udahlah, lanjut yang lain. Oke, kita sapa dulu ya. Belajar dulu kamu tuh buat bertanya besok ya. Sebentar, Elang ya. Elang, bentar dulu, sabar ya. Ya, siap. Oke. Siap. Izin dari Kristen atau Muslim? Ya, Muslim. Saya hanya menanggapi sebentar, mau turun juga Mas. Untuk Mas Elang ya, kalau saya boleh berkata, kebanyakan minum tua di pakter, jadi ngomongnya ngawur. Dia baca Bible dia aja nggak paham mungkin. Ini kok membahas kitab suci orang lain. Itu saja Mas. Selamat malam. Mas Chandra nih saya Ya harusnya kamu jelaskan, terlalu jangan cuma ngomong jujur gitu. ini. Saya nggak bilang